Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku rahimakumullah yang Allah muliakan, yang Allah cintai. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam kondisi sakit yang agak lama, sehingga keadaan beliau sangat-sangat lemah sekali. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabatnya yang bernama Bilal bin Rabah memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Mereka menerima panggilan daripada Bilal bin Rabah. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang dengan kami. Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangunlah seorang lelaki yang bernama Ukasyah. Adalah seorang sahabat mantan preman sebelum memasuki agama Islam. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya ini bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud, ketika pada suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang kau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama, yaitu dikisos." Dengan suara yang agak tinggi Ukasyah berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian tersebut. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasyah. Bukankah baginda sedang sakit? Bukankah Rasulullah sedang sakit wahai Ukasyah?" Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Bilal bin Rabah mengambil cambuk di rumah Fatimah anaknya. "Wahai Bilal, pintailah cambuk itu kepada Fatimah radhiyallahu anha." Kemudian Fatimah radhiyallahu anha bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal? Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?"
Kemudian Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan oleh Ukasyah untuk memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan aku untuk mengambilkan cemeti ini, karena Rasulullah hari ini akan dicambuk dan akan dikisos oleh Ukasyah. Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit, wahai Bilal. Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua, wahai Fatimah radhiyallahu anha. Bilal membawa cambuk tersebut, kemudian berlari ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan cambuk itu kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Akulah sahabat yang dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya, itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, pukullah aku saja, darah yang sama mengalir pada tubuhku ini wahai Ukasyah. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memanggil, seraya mereka memegangi tangan Ukasyah sambil memohon kepada Ukasyah, wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit, pukullah kami wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian, ini urusan kakek dengan paman Ukasyah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah SAW memang manusia terbaik kekasih Allah. Itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah SAW didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepadamu. Ukasyah langsung menghambur menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan serat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasyah berkata, ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku ya Rasulullah. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu ya Rasulullah. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu ya Rasulullah.
karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka ya Rasulullah, dan sungguh aku takut dengan api neraka.